Imam Ibnu Asakir, Ibnu Katsir dan sebagian besar ulama sejarah menyebut bahwa kota Damaskus dikuasai oleh pasukan Islam pada pertengahan bulan Rajab tahun 14 Hijriah. Sesuai perintah Khalifah Umar, Abu Ubaidah mengangkat Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur Damaskus. Adapun para panglima lainnya memimpin pasukan Islam untuk menaklukkan wilayah-wilayah negeri Syam, termasuk ke arah Palestina, Yordania, Homs, dan Aleppo. Kendati demikian, proses penaklukan Damaskus sempat menimbulkan perselisihan. Apakah Damaskus ditaklukkan lewat peperangan atau perdamaian? Namun akhirnya disepakati bahwa setengah kota Damaskus ditaklukkan lewat peperangan dan setengah yang lainnya ditaklukkan lewat perdamaian. Karena itu, pasukan Islam mengambil setengah bagian dari gereja terbesar di jantung kota Damaskus, yaitu Gereja Yohanes. Sementara setengah bagian timur gereja tersebut menjadi hak kaum muslimin sebab direbut lewat peperangan oleh pasukan Khalid bin Walid. Adapun setengah bagian barat gereja tersebut dan 14 gereja lainnya tetap menjadi milik penduduk Kristen Damaskus. Setengah bagian timur gereja Yohanes itulah yang kelak menjadi tempat pembangunan Masjid Jami Al-Umawi. Sejak Islam masuk ke Damaskus, umat Islam dan Kristen bersepakat untuk membagi tempat ibadah tersebut menjadi dua bagian. Sebelah timur sebagai masjid dan sebelah barat menjadi gereja. Mereka beribadah secara bersama-sama dalam satu tempat yang hanya dipisahkan oleh dinding pemisah. Hingga suatu ketika, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menganggap perlu untuk membangun masjid yang megah sesuai kebutuhan kaum muslimin serta pemerintahan Islam waktu itu. Berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni Islam dan Kristen, sebagai gantinya, Khalifah mengizinkan pembangunan gereja-gereja di daerah Bab Toma atau Thomas Gate dan sekitarnya. Dalam masa sekitar 10 tahun, berdirilah Masjid Agung Damaskus yang besar dan megah dengan ukuran panjang 150 meter dan lebar mencapai 100 meter. Saat itu, Damaskus sudah menjadi kota terpenting di Timur Tengah dan ibu kota Kekhilafahan Islam di bawah Bani Umayyah. Setelah sekian lama di bawah kekuasaan Islam, era Khalifah Umar bin Al-Khattab, Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Damaskus menjadi ibu kota Kekhalifahan Bani Umayyah. Dengan munculnya Kekhalifahan Umayyah, kota ini tidak hanya menjadi ibu kota politik, tetapi juga pusat intelektual dan spiritual bagi dunia Islam. Masjid Umayyah yang megah berdiri kokoh sebagai simbol kejayaan, mengundang para pelancong dan pelajar dari berbagai penjuru, memperkaya demografi kota dengan keberagaman suku dan budaya. Pada akhir-akhir masa Khalifah Abbasiyah, Damaskus diperintah oleh dinasti yang berasal dari Turki, yang kemudian tunduk di bawah dinasti Syiah Ubaidiyah, lalu dikuasai oleh dinasti Mamluk. Pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, Damaskus jatuh ke tangan orang-orang Turki Saljuk. Kemudian orang-orang Salib menyerbu dan menguasainya hingga mereka dikalahkan oleh Sultan Nuruddin Zangki. Setelahnya, Salahuddin Al-Ayyubi menggabungkan wilayah Damaskus dan sekitarnya ke dalam kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Selanjutnya, invasi Mongolia terjadi pada tahun 658 Hijriah atau 1260 Masehi. Namun orang-orang Mamluk berhasil mengusir mereka, yang dimulai dari peristiwa Ain Jalut. Pada masa selanjutnya, Timur Leng menyerbu Damaskus atau Suriah dengan membakar kota-kotanya dan membunuh sejumlah besar penduduknya. Dan pada tahap selanjutnya, Damaskus menjadi bagian dari wilayah Khalifah Utsmaniyah selama 400 tahun antara tahun 922 hingga 1337 Hijriah atau 1516 hingga 1918 Masehi. Saat ini, Damaskus adalah bagian integral dari Suriah, meskipun kota ini menghadapi tantangan besar akibat konflik yang berkepanjangan. Pada awalnya, negeri Syam menjadi istilah untuk beberapa negara saat ini, yaitu Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah.
Negeri ini menjadi saksi risalah kenabian lantaran banyaknya nabi dan rasul yang diutus di negara ini. Bahkan puluhan ribu nabi Bani Israel menetap di negeri ini. Demikian pula para nabi ulul azmi juga menyebarkan dakwahnya di negeri Syam ini, sehingga tidak berlebihan jika negeri ini juga dijuluki sebagai negeri para nabi dan rasul. Salah seorang ulama Syam, Imam Izzuddin bin Abdissalam, dalam kitabnya Targhib Ahlil Islam fi Sukna Biladi Syam, menafsirkan kalimat ardu sebagai bumi yang diberkahi dalam surat Al-Anbiya ayat 71 sebagai tanah Syam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan dia atau Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Termasuk juga kalimat barokna haulahu dalam surah Al-Isra ayat 1 sebagai wilayah Syam yang termasuk di dalamnya adalah Suriah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linudhiyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya atau Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Sebagian ulama menafsirkan keberkahan yang terdapat di negeri ini disebabkan para rasul dan para nabi yang mendiami tanah Syam. Sebagian lain menyatakan bahwa keberkahan negeri ini dengan keberkahan buah-buahan dan sumber-sumber air yang ada di sana. Selain itu, terdapat beberapa riwayat dari Rasulullah yang menggambarkan perhatian beliau terhadap negeri Syam. Walaupun beliau menetap di Madinah, perhatian beliau atas negeri Syam menunjukkan betapa agungnya negeri ini di mata Rasulullah. Dalam riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi misalnya disebutkan, An Ibni Umar qala dzakaron Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Qalu, ya Rasulullah, wa fi Najdina. Qala, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Qalu, ya Rasulullah, wa fi Najdina. Fa'adhunnuhu. Qala fi tsalitsah, hunaka zalazil wal fitan wa biha yatlu qarnu syaiton. Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, berkahilah kami dalam negeri Syam dan negeri Yaman. Sebagian sahabat berkata, dan negeri Najd. Dalam riwayat lain, Irak. Beliau berkata, Ya Allah, berkahilah kami dalam negeri Syam dan negeri Yaman. Sebagian sahabat berkata lagi, dan negeri Najd. Saya menduga, kata Ibnu Umar, beliau menjawab, di sana terdapat gempa, fitnah, dan keluarnya tanduk setan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Juga hadis riwayat dari Zaid bin Thabit menyebutkan, An Zaid bin Thabit qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nu'alliful Qur'an minar riqa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba li Syam. Faqulna li ayyi dzalik ya Rasulullah? Qala li anna malaikatar rahman basitatun ajnihataha 'alaiha. Dari Zaid bin Thabit, ia berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah sedang menyusun tulisan Al-Qur'an pada lembaran papan. Maka beliau bersabda, beruntunglah negeri Syam. Kami bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya malaikat Rahman membentangkan sayapnya menaungi negeri tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Ibni Hibban.